sekarang kita coba menurunkan ini. Nah, kita longgarkan dulu kabelnya karena drone ini bisa sampai 70 meter digunakan. Kedalaman sesuai dengan petunjuknya itu sampai 30 meter bisa dioperasikan. Jadi untuk amannya ya kedalaman 10 meter mungkin sudah bisa. Saya coba ya, kita coba ya. Mari kita turunkan. Jadi ini sudah terkoneksi antara drone dengan handphone kita. Jadi untuk memastikan kita bisa gerak-gerakan. Nah, ini kita lihat sudah terkoneksi. Nah, jadi ini sudah kita bisa gunakan untuk kegiatan. Sudah bisa kita gunakan drone ini di dalam perairan. Caranya tadi kita tinggal turunkan drone-nya secara berlahan. Kemudian kita pastikan bahwa kabelnya tadi secara sempurna tidak mengganggu pergerakan drone nantinya. Nah, kita tinggal unclock. Nah, ini drone-nya sudah kita turunkan di data lab penyakit. Belok ke kanan. Ya, maju. Mana majunya tadi? Dia mengarah ke sini depannya. Nah. Kita Ya, ini kita sudah bisa coba drone-nya. Ini posisi mundur. Nah, kita bisa lihat bahwa secara umum drone-nya sudah bisa. Nah, dia sudah masuk ke kedalaman perairan. Nah, ini sudah cukup dalam ya, sekitar 2 meter. Coba lihat turun di kedalaman 3 meter. Ini kalau kita perhatikan sebenarnya drone ini sudah menunjukkan objek di bawah air, cuma kondisi perairan kita mungkin yang kabur, jadi kita tidak bisa melihat. Nah, ini sudah, kalau kita perhatikan adik-adik, ini sudah di bawah air ini. Kemudian kita tinggal majukan untuk melihat objek-objek kita. Kita coba naikkan sedikit, kemudian kita majukan. Kalau kita perhatikan ya, ini ada ikan tadi. Kalau kita lihat, kita bisa kontrol maintenance. Nah, ini ada beberapa objek-objek ikan yang bisa kita lihat. Nah, ini ada ikan apa ini? 70. Jadi ya, ini ada beberapa jenis ikan ya. Jadi dia menggunakan alat ini sebenarnya kita bisa melakukan mata kuliah terkait dengan tingkah laku ikan itu sendiri. Saya coba perjelas apa ini speednya ini ya. Kita coba Nah, ini dia sudah di kedalaman 2,5 meter, kemudian sekarang di kedalaman cuma memang kondisi perairan kita agak keruh, jadi agak susah kita untuk
di kedalaman 1,5 meter sekarang. Alat ini turun di kedalaman kita bisa lihat. Nah, ini sudah sampai di dasar perairan ya. Kita bisa lihat objek-objek di bawah laut di kedalaman 5 meter. Bahkan kita alat ini sudah berada di kedalaman 5 meter. Kita bisa majukan secara berlahan. Kemudian kita naikkan layarnya. Kita coba lihat ada apa di depan. Kemudian kita majukan kembali. Oke, coba cari. Nah, ini ada gerombolan ikan yang kalau kita perhatikan ini bisa alat ini sebenarnya tidak mengganggu juga ikan ya. Jadi dia dengan sangat ikan tidak terlalu berpengaruh dengan alat, jadi aman lah untuk kita bisa gunakan. Hah? Menyesuaikan juga ini. Bisa ini terang itu kasih maksimal saja. Ya, kasih kurang. Oke. Hari ini kita sedang melakukan uji coba drone bawah laut. Kita coba naikkan drone-nya di kedalaman. Drone sekarang posisi kalau kita perhatikan ini mendongak ke atas, berarti drone sekarang drone sedang naik ke permukaan. Nah, ini tunjuknya. Nah, jadi ini kita sudah sampai di permukaan. Nah, ini dia sudah posisi aman. Setelah coba drone, kita tinggal panggil drone-nya untuk current meter ini juga kita ya. Coba nah, ini. Alat ini sudah. Kemudian kalau kita mau mengunci baling-balingnya tinggal kita ini, kemudian sehingga dia tidak bergerak. Kita membaca. Nah, kita sudah matikan baling-balingnya, jadi dia tidak akan mengganggu lagi. Jadi itu tadi video singkat penggunaan drone bawah laut kita. Insya Allah kita akan bertemu untuk mengamati bagaimana nanti tingkah laku ikan di arus yang ada di tingkah laku ikan yang ada di sekitar karang, di sekitar rumpun. Itu bisa kita amati tanpa kita harus turun ke dalam perairan. Karena tadi kalau kita lihat drone ini secara umum ikan tidak cukup terganggu dengan keberadaan drone. Jadi istilahnya drone ini cukup aman sehingga ikan tidak merasa ada benda asing yang ada di sekitarnya. Jadi sangat berguna untuk kita ketika mau melakukan penelitian yang terkait dengan pengamatan dalam air, sementara kita itu belum punya kemampuan selam. Jadi ini bisa membantu kita untuk melakukan kegiatan penelitian. Oke, adik-adik, itu tadi pembelajaran lapangan kita terkait dengan drone bawah laut. Sehingga nanti setelah video, mudah-mudahan yang adanya video ini itu akan membantu adik-adik memahami dan menggunakan. Insya Allah selama perkuliahan nanti kita akan belajar sama-sama bagaimana menjalankan dan mengoperasikan alat ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video pembelajaran lainnya.